Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ila hadratil Mustafa sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa alihi sumaila jami'i wa alihi minal anbiya'i wal mursalin wa tabi'in wa malaikati wa qurrati sallallahu alaihi wa awliya'i al-arifin wa khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir sumaila jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخوتنا وأخواتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا خصوصا لمولي وزوجته وأشعري وزوجته وإلى شرقوي وزوجته وإلى عبد الله وزوجته وإلى غزالي وزوجته وإلى شرعي وزوجته وإلى يحيى وزوجته وإلى ويأتينا عليك المنصور ويسرى وزوجه وبيته وحديث مسرور وزوجه وإلى روحه إلى وجعلنا متقدما وصوله وقروه وأحوائه خير لله نور فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Pagi ini kita ngaji hari kedua yang menggunakan tafsir Al-Quran. Mulainya kemarin. Ya, kemarin ayat berapa terakhir? Surat Toha, terakhir ayat berapa? Siapa yang punya? Kemarin kan ngaji semua kemarin. Tidak, saya tidak ngaji. Oh, kalian tidak saya ngaji? Hah? 91. Jadi, hasil kan itu ngaji? Oh, sih. Coba sih kamu. Saya juga punya lipatan. Kemarin terakhirnya surat Toha ayat 127 terakhir. Berarti sekarang ayat 128. Ini dari surat Toha ayat 128. Surat Toha juz 16 ayat 128. Surat Toha juz 16 ayat 128. Ya. Biasanya kita baca bersama-sama, nanti setelah itu saya maknai sesuai dengan makna kita, lalu kalian menerjemahkan, gitu ya. Lalu nanti saya akan baca keterangannya di kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم. Seperti biasa saya maknai dulu sesuai dengan anak kita ya semuanya memang. Abalam yahdi lahu anatopo ora wis cetok lahum kanggo wong kufar Makkah kam ahlakna ing pirang-pirang wis rusak ingsun qablahum sadurunge kufar Makkah wa inal quruni saking umat-umat dhisik umat-umat yang dahulu yang sunah fi masakinihim hali padha mlaku ya kufar Makkah ing dalam kira-kira omah dhisik masa dulu. Inna bidzalika setunya yaitu dalam unsur tersebut la ayatin iku ondo-ondo menjadi bukti likuli mulan marang tumrap marang duwe akal. Asal gimana? Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka? Maka tidakkah menjadi petunjuk kepada mereka orang-orang musyrik? Orang-orang musyrik. Berapa banyak generasi sebelum mereka? Berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Yang telah kami binasakan. Padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka. Padahal mereka melewati bekas-bekas tinggal mereka. Umat-umat itu. Umat-umat itu. Sungguh pada yang demikian itu. Sungguh pada yang demikian itu. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi orang-orang yang berakal. Bagi orang-orang yang berakal. Saya baca bacanya, harus baca bacanya. Keterangan ayat 28. Ini bahasa Jawa. Ini rasa kan paham kan kalau bahasa Jawa. Kalian yang Madura, paham kan? Ya, yang Madura aja. Saudara kan sudah, kamu dari mana? Banyuwangi. Banyuwangi, Jawa, Rekan, Monaco.
Kalau Rohani, Banyuwangi. Banyuwangi, asal Jember, itu kan cuma saudara. Ya Pak, namanya pemahamannya beda. Keterangan 128, opo orang terang tumrap wong kafir Mekah. Kalau dibahas wong kafir Mekah berarti zaman siapa? Kalau dibahas orang wong kafir Mekah berarti zaman Nabi siapa? Kalau ini dikatakan apa orang serang tumrap wong kafir Mekah. Wong kafir Mekah, orang kafir Mekah itu orang-orang yang hidup di zaman siapa? Nabi Muhammad SAW. Piro-piro kaum kang wis rusak sadurunge wong kafir Mekah. Artinya waktu itu kan kaum orang-orang selalu melakukan perjalanan atau bahasanya apa? Musafir perjalanan. Kalau sekarang ini touring, motor atau sepeda motor, ya perjalanan sekarang. Kemudian pira-pira kaum kampus yang rusak sadurunge wong kafir Mekah itu. Jadi mereka dalam melakukan musafir keliling tanah itu, mereka sempat menyaksikan sebuah masyarakat yang dulu jaya besar sampai akhirnya dihancur leburkan oleh siapa? Ya, siapa yang menghancurkan masyarakat sebelum zaman dahulu ya? Allah Subhanahu Wa Taala. Wong kafir Mekah pada asli lelungan bepergian musafir orang yang panggonan umat dingin apa dingin itu? Umat dingin itu di situ artinya dahulu tanpa berusaha. Jadi kita melakukan dua perjalanan yang berdagang macam-macam. Mereka sudah menyaksikan sebuah masyarakat yang sudah tidak ada penghuninya, sudah dirusak oleh Allah. Paham ya? Sama sejatinya kabeh mau cukup kanggo tiba atau tulodo tonto tumrap wong kang padha anduweni iki. Artinya mereka dalam perjalanan ini masyarakatnya ini dulu daerah ini umatnya kaum Nabi ini misalnya, tapi sekarang berhancur dulu jaya. Paham ya? Nah, semua itu dimaksudkan Allah agar mereka yang menyaksikan bahwasanya agar kaum sebuah masyarakat, sebuah komunitas yang dulu maju, berdepannya maju, ternyata ini dihancurkan oleh. Tentu orang yang begitu akan bertanya, kenapa? Kan gitu. Kenapa kok bisa sampai hancur? Oke, ayat berikutnya saya baca. Tadi sudah saya baca ya kamu ya. Sudah itu, maka sudah saya baca. Sekarang ayat 89. Walaula kalimatun lan lamun ora ana apa kalimat sabaqat dirumus disiki apa sih kalimat mirabika saking bener-bener lakana memiliki ana yasi orang-orang yang berusaha itu di zaman itu pasti. Artinya ketika mereka berjalan kemudian melihat suatu masyarakat yang rusak itu pasti berarti sebuah kejadian, bukan hanya dongeng, karena mereka sudah melihat kerusakan itu. Wajar bersama dan watas kan dibentuk rohani terjemahan. Dan kalau tidak ada suatu ketetapan, dan jika tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Tuhanmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan, serta tidak ada batas yang telah ditentukan, yaitu ajal, maksudnya kematian. Pasti siksaan itu menimpa mereka. Sudah ya? Ayat berikutnya ayat 130. Fasbir mongko sabar sira ala ayat kuluna inatasi barang kang ngucap Yosua kufar maka wasabir dan sholato. Tasbihlah wasabir dan sholato. Di sholat juga tasbih.
Orang sholat itu tidak termasuk jenis macam tasbih. Wasambilan sholat siro, wasambilan ada sholat siro, bila berikan kelawan uji pengiran siro, kau benar dulu isyasi sebelum menepi sernene, wakau benar guru ya dan sadurunnya supir sernene. Wamin anak ilai lan sekolah bila waktunya mungkin, wasambil mongko sholat siro. Sholat itu bisa baca sholawat, bisa zikir, bisa sholat yang sebetulnya itu. Wasrawana lan kira-kira pinggiran dino la Allah kata menawa sira iku ridho, menawa sira iku ridho sira. Maka sabarlah engkau Muhammad. Maka sabarlah engkau Muhammad. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan. Akan apa yang mereka katakan. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Dengan memuji Tuhanmu. Sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Dan sebelum terbenam. Dan sebelum terbenam. Nah, ya aneh. Dan bertasbihlah. Dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam. Dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam. Dan di ujung siang hari. Dan di ujung siang hari. Agar engkau merasa tenang. Agar engkau merasa tenang. Sudah. Kalian tahu kan? Di dalam bercerita seperti waktu kan. Kalau dalil wajibnya sholat banyak. Akhir sholat tawadus dan tapi kalian ini berapa kali sholat sehari malam? 5 kali, mulai hari pertama subuh, nanti siang zuhur, sore asar, malam dimulai dari sholat maghrib dan isya. Nah, kamu tahu dari itu dalilnya apa? Ada sholat subuh, ada sholat zuhur, isya. Tahu? Mahasiswa yang berkata, saya asal dia tapi bisa jadi karena kalian masih berproses pembelajaran mahasiswa bagaimana gue lagi mana dalil Al-Quran yang memerintahkan kita ada sholat subuh, ada sholat nanti zuhur, ada sholat sore asar, ada awal malam, maghrib, lalu isya, ada ya sudah terus akhir malam namanya. Subuh ini akhir malam atau awal siang? Subuh itu akhir malam atau awal pagi? Awal pagi. Karena kita sholat subuh sudah tidak lagi malam begitu ya. Coba saya baca keterangan di kitab ayat 30. Ayat 30. Keterangan. Oh ini di bawah ya dari ketiga. Mula sira saudara Muhammad yang disebut siapa? Muhammad ngadepi apa kang diucapake dening kufar Mekah yang belum muslim itu lan sira salat itu ya salat berzikirnya salat ujiman menan ira sadurunge melesai srengenge yaitu satu. Jadi ayat yang kita baca ini yang seperti ini ayat dalil tentang 5 waktu sholat. Di sini dikatakan apa mengklaim? Dalam sarana ujiman yang kira satu lima dari sini artinya itu maksudnya sholat sebelum terbit matahari namanya kita sholat subuh. Dan satu subuh sendiri kita dikatakan Allah sholat sebelum matahari tenggelam. Itu rekan sebelum matahari tenggelam sholat namanya Matahari tenggelam. Sholat asar. Sholat zuhur dan asar, yaitu sholat asar. Lalu kalau ini saat bunyi siro sholat apa? Maghrib dan isya. Lalu kalau ini waktu-waktu pojok luri dino. Waktu-waktu pojok luri dino.
Waktu pojok boleh dino. Artinya apa? Sehari kan mulai pertama kan ya. Pagi pertama di pagi ya, sore. Dua-duanya ujungnya itu di sini disebutkan. Lanjut ujungnya suruh sini. Lalu kok orang yang saat waktu-waktu bunyi siro suara ya Malaysia masuk lama-lama ya. Lalu kemudian lalu kok orang yang waktu pojok lulune dino yaitu sholat zuhur. Artinya zuhur itu kan waktu berbatasan antara akhir pagi dengan awal sore. Kita gitu. Sholat zuhur. Mulai waktu zuhur disebut pojokan. Maka waktu zuhur itu orang yang akhirnya separuhnya dino awan pagi kan awal kan kawinannya separuhnya dino kan kami itu dengan zuhur itu waktu akhir pagi. Kemudian dia terus memasuki awal waktu malam. Ini harus tahu dengan saya dari itu. Mereka waktu dulu itu orang yang akhirnya separuhnya rinokan awalan, kawinannya separuhnya rinokan kabidu, kabe mau supaya segera ridho senang nombok ganjaran. Kayak jadi ini ayat dalil tentang kita sholat itu lima kali sehari malam. Mulai berarti itu kan mulai subuh ya, subuh, asar, maghrib, isya. Keterangan Aisyah 21, siro ojo ngerekan, ngereka eke mereka. Siro ojo menfokus relasi oleh Abdul Irman marang kain akan kan paningati marang ngomong kalian jangan apa ya kan saat itu kan orang kan kaya kalau sekarang kan benar begini orang muslim biasanya nggak kaya yang kaya ngambos yang punya pabrik itu dari siapa? Yang punya perusahaan sekian itu oleh siapa? Oleh santri, orang muslim atau orang muslim? Mayoritas orang muslim, walaupun ada perusahaan yang dimiliki oleh orang. Kalian jangan tertipu dengan kekayaan yang mereka peroleh sendiri ya. Terus marang tampil berupa warna-warni pemaes perhiasan dunia kan kabeh mau kanggo nubuh lan fitnah. Jadi kekayaan, kedudukan, apalagi pangkat yang kita miliki itu sebetulnya merupakan ujian, bukan ujian. Orang yang kaya itu bukan ujian. Yang ujian adalah tinggal makan seperti ini, bukan hadiah, ujian. Terus ini ada ayat yang menarik, agama yang menarik, upaya lan fitnah. Jadi kekayaan yang mereka miliki itu yang manusia fitnah. Marang wong kafir itu, sira aja kepincut, mereka kepincut. Bahasa Indonesia, sira aja kepincut. Aja kepincut apa bahasa Indonesia? Tertarik, kepincut. Rezeki Allah Taala pangan kita orang yang di surga luwih bagus. Artinya kalian jangan sampai kepincut tertarik dengan dunia ini yang nanti akan merugikan akhirat. Tapi justru di sini dikatakan rezeki Allah yang orang yang surga itu luwih bagus luwih. Nah, artinya kalian ibadah ini sholat, ngaji itu apa? Kalian beribadah ini mulai ngaji, sholat, ngaji itu apa? Betul? Ya, kenapa harus memperbanyak amal? Agar nanti kita bisa masuk surga, yakni dia. Karena kekayaan, perhiasan di surga itu jauh lebih besar daripada
kekayaan pantas dimiliki orang muslim selama di dari dunia itu hanya sementara. Jadi kalian gini, ini sudah menjadi kenyataan. Orang-orang yang kaya itu rata-rata non, yang punya perusahaan di sekitar kita itu rata-rata non. Kalian jangan tertarik dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang muslim. Itu sebenarnya ujian untuk mereka. Tercarilah kalian dengan kekayaan Allah yang akan memberikan kalian dia yang namanya surga. Tadi ada berapa yang saya baca? 131. Sekarang 31. Mananya belum saya baca? Sekarang 132. 132 terakhir ya. Jadi ayat yang saya katakan itu ya masuk ayat ke 131 tadi. Kalian jangan tertarik dengan kekayaan yang diberikan orang muslim. Nanti kekayaanmu yang diberikan Allah karena amal ibadahmu, karena balasan ibadahmu akan lebih jauh baik, lebih besar daripada mereka. Wa'mur ahlaka lan perintah sira ing ahli wa kaira salat pastor sabar sira ayat ing salat la nas'aluka rizqa ora ngerti ingsun ora gawe ingsun ing sira rizqa ing rezeki nana cukup utai ingsun bisa kan rezeki wal amibatu lan tutemu kasan yang bagus kita kuat kamu angkat. Terjemahan terakhir. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Ini perintah siapa? Perintah siapa? Kita dalam melakukan sholat dan sabar melakukannya itu Allah. Terus kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kami Allah tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kamilah artinya Allah ketika beribadah itu bukan Allah ingin mendapat rezeki dari kamu, tapi sebaliknya justru kalau kamu mengikuti kehendak Allah, kamu akan diberikan rezeki Allah karena Allah hanya memberi rezeki. Jelas ya? Jelas. Dari apa? Paham ya? Terus makan. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Ayat terakhir ini dari terjemahan yang dibaca oleh Andika. Untuk supaya kita nanti memiliki modal bekal akhirat yang bagus sehingga menyebabkan kita dimasukkan Allah surga, maka dimulai dengan mengikuti perintah Allah. Misal masuk utamanya sholat. Di dalam keterangan ayat yang lalu kemarin ada berapa rukun Islam? 5. Ada 3 rukun Islam yang kalau tidak dilakukan salah satunya dia akan meninggal. Ada 5 rukun Islam yang pertama membaca 2 kali syahadat, yang kedua sholat lima waktu, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Dari 5 itu ada 3 yang tidak boleh ditinggalkan. Walaupun satu. Apa 3 itu? Kalau kamu meninggalkan, kamu tidak akan kafir. Ini keterangan. Ini berkait kaji. Hasan itu. Mari. Itu. Apa 3 itu? Kedua syahadat harus ditinggalkan. Kalau enggak, kamu non muslim. Yang kedua, sholat 5 waktu harus dikerjakan. Kalau enggak ya berarti kamu kafir. Orang yang puasa sholat itu kan dia agama. Berarti meninggalkannya maka dia akan merusak agama. Artinya dia kan kafir. Yang ketiga apa? Syahadat, ada 2 kali syahadat. Sholat 5 waktu apa yang ketiga? Puasa. Zakat itu bagi yang mampu. Kalau puasa semua 3 Islam ini kalau salah tinggalkan kita menjadi orang kafir. Nah, kalau kita ingin jadi kesimpulannya ini, kalau kamu ingin nanti hidup bahagia di
surga, maka kuncinya memenuhi perintah Allah. Perintah Allah kan banyak. Perintah Allah banyak kan? Halo, banyak? Berkali? Banyak. Ajaran Islam itu buahnya, tapi di sini Allah menerangkan sholat 5 waktu. Ya, semuanya. Jadi mudah-mudahan di 5 ayat ini kita menjadi hamba Allah, santri yang rajin ibadah, utamanya sholat. Paham ya? Sholat 5 waktu. Dan nanti ketika kita meninggal, kan semua kita akan diperiksa. Yopo, sholatnya yopo, pergaulannya yopo, posonya itu semua. Banyak nanti kerjaan atau amal yang diperiksa oleh Allah, berkata malaikat. Pertama kali yang diperiksa adalah sholat. Tahu hadisnya? Tahu hadisnya? Bahwa nanti Allah sebelum memeriksa semua amal itu, sholatnya dulu. Ayo. Saya punya usaha dikasih 50 ya. Coba nanti ikut ke aku kemarin masa di bawah tak bawa sini kok lagi. Saya sudah janji yang benar jawabnya atau tidak pas. Tidak pas gaji. Hadis yang menunjukkan bahwa amal ibadah kita yang pertama kali diperiksa oleh Allah sebelum yang lainnya adalah sholat. Dalilnya yuhasibuhum. Salah, yang betul. Awal ma yuhasabu. Awal ma yuhasabu bil abdu. Awal ma yuhasabu bil abdu. Fahiyas sholat. Kasih lagi as-sholat. Awal ma yuhasabu bil abdu as-sholat. Maksudnya hadis Ida sholat. Sholat sahil amali. Wa ida fasadat. Fasadat sahil amali. Terjemahnya begini. Awal ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati as-sholat. Pertama kali amal ibadah manusia akan diperiksa untuk menentukan dia masuk surga atau neraka. Yang diperiksa adalah sholat. Kalau sholatnya nilainya bagus, banyak, rajin sholatnya bagus, hasil dulunya sholat sehari depan, maka otomatis amal-amal yang lain menjadi bagus. Kalau orang itu sholatnya bagus, mesti amal yang lain bagus. Bila puasa hanya 1 tahun sekali, kalau sholat berapa kali setahun? Sehari 5 kali. Sehari 5 kali banyak. Kalau kamu itu rajin, nilainya bagus, maka dijamin amal-amal ibadah yang lain akan. Wong kamu melakukan yang rutin ada, yang rutin ini yang berat ini kan berat. Sholat berapa kalinya? Sholat itu berapa kalinya? Berat. Melakukan sholat itu berat kalinya. Dulu itu ya bagi yang sudah biasa. Berat bagi yang tidak biasa. Subuh ini waktu kalau tidak biasa ya jelas kamu tahu sendiri kan. Dibangunkan, kamu kan tambah mancal kumur kan gitu. Makanya sholat subuh ini kalau bisa nanti paling tinggi nanti yang ada sholat. Nomor 2 isya. Isya juga berat, ya kan? Ya, baik. Jadi mudah-mudahan 4 ayat yang kita baca ini tadi rekan terjemahkan karena ayatnya 4. Ayatnya 4 yang kamu ada di 5, tidak apa lagi besok. Mudah-mudahan dengan 4 ayat ini kita termotivasi untuk selalu memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, utamanya sholat. Ketika sholat kita diharapkan dengan Allah ada sabar. Jangan kita puncak ya. Sabarnya sholat ya istiqomah, tumanina. Mudah-mudahan dengan ayat ini akan memotivasi kita untuk selalu mengumpulkan bekal akhirat dan bekal akhirat nanti yang baik akan menjadikan kita
المشركين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء سقم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.